Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, tentu kita selalu berharap mendapat predikat takwa. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang semangat beribadah hanya ketika bulan Ramadan saja. Tetapi setelah itu pahala ibadah kita mulai berguguran karena kita melakukan hal buruk. Nauzubillah min dzalik. Dalam satu riwayat, Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya mengenai hakikat dan kriteria orang yang bangkrut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa golongan orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang, tidak punya modal dan aset ataupun properti." Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan sholat, zakat, dan puasa. Namun dia juga mencaci maki si ini, menuduh si ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang tersebut diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan yang lainnya ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil, lalu ditimpakan padanya, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bisa pahala sholat yang begitu besar, pahala puasa yang terbatas, serta pahala zakat yang begitu tinggi nilainya bisa hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hilangnya pahala dari amalan-amalan mulia tersebut disebabkan karena tidak mampunya seseorang dalam menjaga lisan dan tangan dalam berbagai hal. Maka dari itu, dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah dia yang mampu memberikan keselamatan bagi muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari kamus bahasa Arab, kata muflis diartikan dengan yang bangkrut, pailit, tidak punya uang, ataupun tekor. Begitu jawaban para sahabat Nabi sebagaimana riwayat di atas. Namun hakikat muflis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bukanlah demikian. Maka dari itu kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan lisan dan tangan kita. Kejahatan lisan tersebut meliputi syatama atau suka mencaci, menghina serta memaki. Selanjutnya juga ada kodofa atau suka menjelek-jelekan, memfitnah, mencemarkan nama baik, memburuk-burukan, mengumpat dan sejenisnya. Selain itu, melalui mulut juga seseorang memakan harta orang lain seperti mencuri, korupsi, menipu, riba, maupun khianat atas amanah yang telah diberikan. Kemudian melalui tangan, seseorang dapat menyakiti orang lain dengan memukul ataupun melakukan tindak kekerasan lainnya. Bahkan pada zaman sekarang lebih berbahaya lagi. Hanya melalui jempol dan dua jari tangan dapat memfitnah, menghujat, menyebarkan berita hoax, serta berbagai kejahatan lainnya melalui perangkat gadget, handphone, komputer, gawai, dan sejenisnya. Betapa tinggi harga diri seseorang, sehingga menyakiti hati maupun fisik mereka dapat mengakibatkan gugurnya pahala-pahala ibadah yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Mereka yang tertindas dan terzolimi ketika di dunia kelak akan menerima kebaikan-kebaikan dari perilaku kejahatan tersebut. Barangkali inilah yang disebut dengan transfer pahala. Jamaah rahimakumullah, ada satu istilah Jawa yang menyebutkan ojo leran dadi wong apik. Kurang lebih memiliki arti ialah jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Sebagai manusia tentunya memiliki salah dan hilaf. Oleh karena itu, iringilah kesalahan atau kehilafan yang telah kita lakukan dengan berbuat kebaikan, sehingga kebaikan tersebut dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita, serta mulailah bergaul di masyarakat dengan akhlak yang mulia. Apabila kita tidak dapat dan tidak mampu berbuat kebaikan, jangan sampai kita menyakiti
hati orang lain. Berusahalah sekuat tenaga menjaga lisan dan tangan dari berbuat kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan hidayah pada kita, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, serta menerima amal soleh dan taubat kita, hingga kita pantas mendapatkan gelar takwa. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kesalahan dan kurang yang mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.